Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Namun sebelumnya kita pelajari dulu tentang pengertian fisika. Dulu di SMP sudah kalian pelajari tentang mata pelajaran IPA. Di situ kalian mempelajari tentang biologi, fisika, dan mungkin ada beberapa yang sudah mempelajari tentang kimia. Di fisika kalian sudah belajar tentang gerak, gaya, listrik, cahaya, magnet, dan sebagainya. Jadi gejala-gejala atau hal-hal yang berkaitan dengan gerak, gaya, dan sebagainya tadi bisa disimpulkan bahwa fisika adalah cabang ilmu IPA yang mempelajari alam yang tidak hidup dalam ruang waktu dan semua interaksi yang menyertainya. Mempelajari alam yang tak hidup itu maksudnya misalnya kita mempelajari tentang gerak, nanti ada interaksi antara suatu benda dengan benda yang lain. Misalnya gerak lurus, ciri-cirinya itu adalah ada dua, misalnya gerak lurus beraturan dan gerak lurus yang berubah beraturan, ya. Jadi kalau gerak lurus beraturan ya berarti kecepatannya yang tetap. Kalau gerak lurus berubah beraturan berarti kecepatannya yang berubah sehingga menimbulkan percepatan. Nah, itu merupakan interaksi yang menyertainya. Tuh ya, itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua itu bisa dikatakan bahwa fisika merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku alam dalam berbagai bentuk gejala dan sifat-sifat fisik suatu benda. Ya, bentuk gejala misalnya panas. Panas ini nanti berhubungan dengan sifat fisik, misalnya suhunya yang semakin bertambah gitu ya. Jadi benda yang dipanaskan, sendok misalnya, nanti kalau dipanaskan nanti sifat fisiknya berubah, jadi suhunya akan semakin tinggi. Itu mungkin ada hanya dua saja pengertian, masih ada banyak pengertian yang lain kalau kalian mencoba membuka materi yang ada di internet ataupun di buku gitu ya. Lanjut ke hakikat fisika. Hakikat fisika pengertiannya adalah sekumpulan pengetahuan ya dan jalan berpikir untuk mengadakan penyelidikan. Yang harus kalian ketahui bahwa hakikat fisika dibagi menjadi 3, yaitu fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama kita fisika sebagai produk. Kalau pengertiannya sudah sangat panjang ya di situ. Ilmu fisika memenuhi interaksi antara manusia dan dengan lingkungannya. Interaksi tersebut akan memberikan pembelajaran sehingga dapat menemukan pengalaman yang akan menambah pengetahuan. Nah, berkaitan dengan apa kalau fisika produk itu? Berkaitan dengan fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Lalu fisika sebagai proses. Kalau sebagai proses ya bagaimana proses itu dapat langsung. Jadi fisika sebagai proses itu akan memberikan gambaran mengenai pendekatan yang digunakan, apakah itu menggunakan pengamatan atau pengukuran atau penyidikan dan publikasi ya. Lalu fisika sebagai sikap. Sikap itu ya sikap kita dalam melakukan penyelidikan itu bagaimana. Jadi berkaitan dengan jujur, rasa ingin tahu, teliti, objektif, terbuka, serta mau mendengarkan orang lain. Jadi misalnya gini ya, fisika sebagai produk ya. Termometer, kita ambil saja termometer, benda yang sering kita lihat ya, apalagi sekarang waktu pandemi seperti ini banyak yang memakai termogan atau alat ukur suhu ya. Jadi termometer itu merupakan
hasil dari fisika sebagai produk ya. Jadi produknya itu adalah termometer ya. Prosesnya gimana kalian mengambil atau menentukan suhu itu? Dengan pengukuran ya, diukur suhunya. Lalu sikap kalian itu melakukan pengamatan atau melakukan pengukuran dengan termometer itu dengan rasa jujur atau rasa ingin tahu, terbuka. Nah, itu termasuk fisika sebagai sikap. Gitu ya. Jadi saya ulangi, fisika sebagai produk itu ya produk fisikanya bisa apa? Misalnya contohnya tadi termometer. Lalu prosesnya gimana? Dengan melakukan pengukuran suhu tubuh. Lalu sikap kita adalah melakukan pengamatan itu dengan terbuka atau objektif ya. Seperti itu. Contoh yang lain, fisika sebagai produk itu misalnya kita menggunakan timbangan untuk mengukur massa kalian ya. Timbangan itu adalah fisika sebagai produk. Kalau di timbangan itu menanjumkan angka misalnya 45 kg, oh berarti massa kalian 45 kg. Dengan timbangan itu kalian melakukan pengukuran. Berarti pengukuran di sini adalah fisika sebagai proses. Selanjutnya, sikap kalian yang melaporkan massa kalian dengan jujur itu berarti fisika sebagai sikap. Jadi sudah jelas ya, ada dua contoh tadi tentang termometer dan timbangan. Jadi kalau misalnya kalian mengukur suhu tubuh atau mengukur suhu ruangan, itu termometer itu berarti fisika sebagai produk. Lalu dengan cara pengukuran berarti fisika sebagai proses, dan kamu ya melakukan pengukuran atau penyelidikan dengan jujur, teliti, dan objektif, berarti kamu sudah menerapkan fisika sebagai sikap ya. Lanjut ke kinerja atau metode ilmiah. Pengertiannya adalah metode ilmiah itu proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Secara sistematis itu maksudnya proses berpikir dilakukan secara urut dan bertahap. Jika secara empiris berarti setiap masalah yang akan ditemukan jawabannya harus tersedia datanya yang diperoleh dari hasil pengukuran secara objektif. Lalu kalau secara terkontrol artinya dalam berpikir secara ilmiah itu dilakukan secara sadar dan terjaga. Jadi jangan bangun tidur masih keyengan itu terus tiba-tiba kalian melakukan metode ilmiah, berarti kalian tidak melakukannya secara terkontrol gitu ya. Lanjut ke pengetahuan. Nah, ini tambahan aja. Kalau kalian mengetahui ada ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebenarnya pengetahuan sendiri itu apa toh? Kalau pengetahuan itu dapat dikatakan ilmiah itu jika memenuhi 4 syarat, yaitu 1. Objektif. Objektif itu artinya sesuai dengan objek, bukan persepsi atau penelitian orang lain. Yang kedua, metodik. Metodik itu pengetahuan yang diperoleh dapat melalui cara tertentu secara teratur dan terkontrol. Jadi runtut gitu ya, sistematis. Nah, hampir sama, cuman bedanya ini, kalau sistematis itu tersusun dalam sistem yang berkaitan dengan pengetahuan yang lain. Jadi ada pengetahuan yang lain yang berkaitan dengan yang kita pelajari. Terus berlaku untuk umum, artinya pengetahuan tersebut berlaku untuk semua manusia dan dapat dibuktikan dengan langkah-langkah yang sama. Begitu.
Mari kita lanjutkan mengenai kriteria metode ilmiah. Ada 6. Yang pertama, berdasarkan fakta, atau artinya itu keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian yang akan dianalisis harus berdasarkan fakta-fakta yang nyata, tidak berdasarkan daya khayal, legenda, atau dongeng. Yang kedua, bebas dari prasangka, artinya harus mempunyai sifat bebas prasangka dan bebas dari unsur subjektif. Unsur subjektif itu adalah unsur dari setiap individu yang berbeda-beda terhadap penilaian suatu objek. Jadi kalau misalnya kamu menilai objek tertentu atau mengukur suhu benda itu misalnya 30 derajat, tapi teman kamu mengukurnya suhunya 28 derajat Celcius, berarti itu adalah unsurnya subjektif. Nah, kalau kriteria metode ilmiah itu bebas dari yang seperti itu. Yang ketiga, menggunakan prinsip analisis. Jadi dicari sebab akibatnya seperti apa. Yang keempat, perumusan masalah itu nantinya dengan menyusun hipotesis. Yang kelima, menggunakan ukuran objektif. Nah, tadi subjektif, kalau itu artinya bebas dari yang subjektif ya. Kalau sekarang kebalikan, berarti harus menggunakan ukuran objektif. Artinya tidak boleh mengandalkan hati nurani. Oh, menurut saya kok kira-kira itu tinggi meja 40 cm. Nah, tidak boleh mengandalkan seperti itu, tapi harus dihitung benar menggunakan mistar atau penggaris ya. Yang terakhir, menggunakan teknik kuantitatif. Artinya data itu yang didapat itu menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Ya, ada kalau mungkin ada kata-kata data kuantitatif itu sering disandingkan data dengan data kualitatif. Kalau data kualitatif itu data yang berupa percakapan, maksudnya tidak berupa angka, jadi bisa berupa tulisan, kalimat-kalimat ya. Kalau kriteria metode ilmiah itu menggunakan teknik kuantitatif, jadi datanya berupa angka. Tuh. Kalau tadi kriteria, sekarang karakteristik. Karakteristik metode ilmiah. Yang pertama, bersifat kritis dan analisis atau analitis, sama saja. Artinya menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk memecahkan masalah. Yang kedua, bersifat logis, dapat memberikan argumentasi ilmiah. Ingat, argumentasi ilmiah dengan kesimpulan secara rasional berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Nomor 3, bersifat objektif, dapat dicontoh oleh ilmuwan lain dalam studi yang sama dengan kondisi yang sama pula. Yang keempat, bersifat empiris, artinya metode yang dipakai didasarkan pada fakta di lapangan. Yang kelima, artinya bersifat konseptual, di proses penelitian dijalankan dengan pengembangan konsep dan teori agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Oke, silahkan dicermati baik-baik. Hampir sama ya itu antara kriteria dengan karakteristik, tetapi memang ada perbedaan. Sekarang kalau sudah tahu kriterianya, sudah tahu karakteristik, nah bagaimana untuk langkah-langkah metode ilmiahnya? Ada 6 ya, ada 6. Yang pertama, langkah metode ilmiah awal itu adalah observasi awal. Di observasi awal itu bisa menggunakan referensi buku atau internet, atau bahkan mungkin mengumpulkan informasi dari ahli. Jadi kalau ditanya pada profesor itu
bisa gitu ya. Itu namanya observasi awal. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Jadi mengidentifikasi masalah ini caranya bagaimana? Yaitu dengan di permasalahan itu harus dirumuskan dan diubah ke bentuk kalimatannya. Kalimatannya yaitu pertanyaan yang terbuka. Apa itu pertanyaan terbuka? Pertanyaan yang jawabannya bukan hanya ya atau tidak. Ya, apakah kamu sudah makan hari ini? Ya, tidak. Itu berarti bukan mengidentifikasi masalah, ya. Tapi kalau misalnya apa yang kamu makan hari ini, nah itu merupakan cara atau ciri pertanyaan terbuka, ya. Bisa juga dengan mengapa kamu tidak makan hari ini, itu juga bisa termasuk pertanyaan terbuka. Artinya pertanyaan yang jawabannya tidak hanya ya atau tidak, ya. Nomor 3 itu merumuskan atau menyatakan hipotesis. Jadi hipotesis itu merupakan suatu ide atau dugaan sementara dari rumusan masalah yang masih memerlukan pembuktian berdasarkan data yang telah dianalisis, ya. Itu namanya hipotesis. Yang keempat, melakukan eksperimen, yaitu dengan menguji hipotesis, ya, dilakukan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Nah, saat melakukan eksperimen ini harus memperhitungkan 3 variabel, yaitu variabel bebas, terikat, dan kontrol. Nanti kita bahas setelah slide ini, ya. Nomor 5, mengumpulkan dan menganalisis data. Jadi pengumpulan data dilakukan di lapangan atau tempat terjadinya masalah, ya. Nomor 6, baru disimpulkan hasil eksperimennya. Seperti itu. Lanjut, ya. Tadi saya sudah beritahu kalau melakukan eksperimen itu harus memperhitungkan 3 variabel. Mari kita bahas satu-satu. Variabel bebas artinya variabel yang bebas diubah secara bebas, ya. Variabel bebas berarti yang bebas diubah secara bebas. Kedua, variabel terikat adalah variabel yang diteliti, ya, di mana perubahannya itu bergantung pada variabel bebas. Variabel yang diteliti itu namanya variabel terikat, ya. Terus kalau variabel kontrol adalah variabel yang dipertahankan tetap sama, jadi tidak berubah-ubah. Contohnya itu di kasus kita tentang fisika, ya, berarti contohnya harus tentang fisika. Kita tahu hukum 2 Newton. Kalian pasti masih ingat rumusnya. F sama dengan M kali A. F itu gaya, M itu massa, A itu percepatan, ya. Jadi gini, saat melakukan kegiatan eksperimen tentang pengaruh gaya tarik terhadap percepatan benda, ya, gaya tarik itu lambangnya F, percepatan benda itu lambangnya A, yang ditarik pada lantai licin. Hasil percobaannya menunjukkan hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali A. Dari hukum ini kita dapat melihat bahwa gaya tarik F itu berbanding lurus dengan percepatan, ya. Semakin besar kamu menarik, ya, nanti percepatan suatu benda itu akan semakin besar. Waliannya, kalau kamu semakin kecil menarik benda, nanti pergerakan bendanya itu nanti akan semakin kecil. Nah, dari kegiatan ini dapat ditentukan variabel-variabel yang terikat itu apa aja. 1, variabel bebas. Variabel bebasnya adalah gaya tarik atau F
Karena kita ingin mengetahui pengaruh gaya tarik F, maka yang harus diubah-ubah nilainya adalah gayanya itu. Jadi variabel bebas dalam eksperimen ini adalah gaya tarik F. Ya. Karena kita mengubah gaya tarik, maka otomatis percepatan bendanya berubah atau A-nya berubah. Berarti percepatan itu termasuk variabel terikat. Nah, ya. Karena besaran percepatan ini bergantung pada perubahan gaya tarik F. Ya. Lalu apanya dari percobaan itu yang dibuat sama terus, artinya tidak berubah, yaitu masanya atau M-nya. Berarti variabel kontrolnya adalah massa benda. Gitu ya. Saya ulangi kembali. Saat melakukan eksperimen hukum 2 Newton ya pada benda yang di lantai licin, itu gaya tarik F sama dengan M kali A ya rumusnya. Jadi kalau kita mengubah-ubah F ya, artinya variabel bebasnya adalah F, mengubah-ubah gaya, nanti yang akan ikut berubah adalah percepatan benda. Jadi percepatan itu menjadi variabel terikat. Sedangkan massa benda itu akan tetap sama sehingga menjadi variabel kontrol. Seperti itu tentang prosedur atau langkah-langkah metode ilmiah tentang saat melakukan eksperimen itu harus memperhitungkan 3 variabel. Untuk selanjutnya ini ada subbab yang terakhir, yaitu tentang keselamatan kerja di laboratorium. Di laboratorium itu ada beberapa alat yang harus ada ya. Tuh misalnya jas laboratorium. Yang kedua ada masker, 3 sarung tangan, 4 kacamata, 5 sepatu. Alat keselamatan kerjanya itu ada pemadam kebakaran, ada eye washer nanti kita lihat gambarnya, ada water shower, ada kotak P3K, ada peralatan kebersihan misalnya sapu ya, kemoceng gitu ya. Terus ada obat-obatan, seandainya misalnya terjadi kecelakaan di laboratorium itu ada obat-obatan, ada kapas ya. Nah, peralatannya itu ada jas lab, gambarnya seperti itu. Ada yang jas lab yang biasa kita pakai, mungkin yang ada di sebelah kiri. Kalau yang di sebelah kanan itu untuk bahan-bahan radioaktif ya. Jadi kalau praktek di lab radioaktif, nah itu pakai yang sekarang untuk seperti orang yang tenaga kesehatan yang menangani virus corona ini ya, itu pakainya APD-nya seperti itu, jas labnya ditutup dan di tebal ya, gitu ya. Terus ada sarung tangan, ada sarung tangannya berbagai macam, ada yang dari karet, ada sarung tangan slide berikutnya, slide 17 yang tahan panas ya. Terus slide 18 itu sarung tangan listrik, jadi biar tidak kesetrum. Oke. Terus alat pelindung mata dan muka ini sekalian sudah tidak asing ya, selama pandemi ini memang banyak yang memakai face shield atau pelindung muka tuh.
Ini ada kacamatanya, slide 20, berbagai macam. Ini misalnya kalau di lab kimia praktikum membuat reaksi gitu ya. Nah, ini namanya keran pencuci mata. Jadi keterangan lebih lanjutnya ada di slide 22, atau eye washer itu tadi seperti itu. Jadi kerannya itu menghadap ke atas. Jadi kalau airnya dihidupkan nanti keluarnya dari bawah ke atas langsung menuju mata. Misalnya mata kita terkena atau terkontak dengan bahan kimia berbahaya, jadi langsung harus bersihkan itu, maka cuci matanya itu pakai alat atau keran yang seperti ini gitu. Kalau slide 23 itu safety shower, jadi mandi gitu ya. Kalau sudah melakukan praktikum bisa mandi dengan beberapa shower. Ini ada beberapa. Kalau slide 25 alat pernapasan atau respirator atau maskernya itu berbagai macam bentuk ya. Terus ada pemadam kebakaran, sudah biasa ya, kalian lihat halaman 27 juga. Nah, kalau kalau slide 28 itu selimut api. Selimut api itu ya untuk menahan atau biar tidak ada api gitu ya kalau terjadi kebakaran. Nah, itu alatnya itu kita buka atau selimutnya itu kita buka, terus kita tutupkan ke api. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian searching bagaimana cara menggunakan selimut api. Oke. Terus lanjut ke jenis bahaya dalam laboratorium. Jenis bahaya dalam laboratorium itu ada 1, kebakaran, 2, ledakan, 3, keracunan, 4, iritasi, 5, luka pada kulit atau mata, yang keenam adalah sengatan listrik. Nah, itu jenis-jenis bahaya dalam laboratorium. Semoga kita semua sewaktu praktikum dimanapun itu terbebas dari bahaya-bahaya ini. Nah, gimana untuk mencegah supaya tidak terjadi kecelakaan di laboratorium? Itu di slide 30 sudah dijelaskan, ada beberapa. Yang pertama, penyediaan berbagai alat atau bahan yang ditempatkan di tempat yang mudah dicapai ya. Ingat ya, mudah dicapai. Jangan misalnya alat pemadam kebakaran itu ditaruh di yang tinggi sekali sehingga kita kesusahan untuk mengambilnya gitu ya. Kedua, ember berisi pasir. Ember berisi pasir ini digunakan untuk memadamkan api gitu ya. Yang ketiga, alat pemadam kebakaran dan selimut tahan api, ini juga untuk memadamkan api. Terus keempat, kotak P3K. Yang kelima, nah ini yang sering dilupa, tidak mengunci pintu saat laboratorium dipakai, jadi harus dibuka gitu ya, biar ada sirkulasi udara. Yang pertama. Yang kedua, untuk memudahkan evakuasi jika ada kondisi darurat. Yang selanjutnya, penyimpanan bahan yang mudah terbakar di tempat yang khusus. Jadi kalau bahan-bahan yang mudah terbakar itu jangan dicampurkan dan jangan dibuat di dekat-dekat, nanti bisa terjadi eksplosif atau ledakan gitu ya. Selanjutnya, begitu juga untuk bahan yang tergolong beracun, itu ditempatkan di tempat yang terkunci dan aman biar racunnya tidak keluar atau tidak menular. Yang selanjutnya itu penggunaan tegangan listrik, itu digunakan tegangan listrik yang rendah saat melakukan percobaan listrik. Jadi kalau besok kelas 12 kalian melakukan percobaan listrik, itu mulailah dari tegangan listrik yang rendah gitu ya. Selanjutnya tentang tata tertib keselamatan kerja di laboratorium. Ada beberapa hal yang saya tuliskan, tapi mungkin kalian
lebih banyak mendapatkan materi di Google ataupun di buku ya. Yang pertama tentang gini, dilarang mengambil atau membawa keluar alat-alat dan bahan yang ada di laboratorium tanpa seizin guru. Ya, jadi kalau mau mengambil atau meminjam alat atau bahan di laboratorium harus izin guru dulu. Yang kedua, mencuci tangan sebelum dan sesudah praktikum. Jadi kalian waktu berada di laboratorium itu harus bersih tangannya ya, apalagi musim-musim seperti ini harus lebih sering menjaga kebersihan ya. Yang ketiga, gunakan alat dan bahan sesuai petunjuk praktikum yang diberikan. Jangan asal saja mengambil, harus ada sesuai takarannya. Yang keempat, jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat dan pemakaiannya. Yang kelima, bertanyalah jika merasa ragu atau tidak mengerti saat melakukan percobaan. Jangan langsung melakukan percobaan saja ya, jadi tanya dulu kalau sekiranya udah benar belum ya gitu ya. Yang keenam, mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya. Nah, ini digunakan untuk memudahkan bila terjadi kecelakaan saat berada di laboratorium. Ya, yang ketujuh, harus mengenakan perlengkapan saat berada di dalam laboratorium seperti jas lab, masker, kacamata, dan sepatu. Kedelapan, harus mengetahui cara pemakaian alat darurat seperti pemadam kebakaran, eye washer, dan lain-lain. 9. Jika terjadi kerusakan atau kecelakaan, sebaiknya segera melapor pada petugas laboratorium. 10. Setiap praktikum harus mengetahui cara memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. 11. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini kita juga harus menjaga kebersihan. 12. Nah, jangan bermain di laboratorium ya. Jadi kalau waktu praktikum ya praktikum, jangan iseng. 13. Dilarang merokok, makan dan minum di laboratorium. 14. Setelah selesai melakukan percobaan, alat-alat harus dikembalikan ke tempat awal dalam keadaan kering dan bersih. Jadi nanti kalau waktu misalnya praktikum memakai beker glass itu nanti harus dikembalikan dalam keadaan kering dan bersih. Terakhir, sebelum meninggalkan laboratorium, meja praktikum harus dalam keadaan bersih, keran air dan gas juga tertutup, dan juga kontak listrik dicabut ya. Selanjutnya subbab terakhir slide 32 yaitu tentang peran fisika dalam kehidupan. Saya menuliskan 7 bidang. Itu bidang industri, teknologi, transportasi, telekomunikasi, pertanian, kedokteran, energi ya. Silahkan kalian cari di internet ataupun di buku yang tentang peran fisika dalam kehidupan, lalu nanti ditambahkan ke catatan kalian ya. Saya beri contoh misalnya bidang transportasi yang mudah saja, mobil. Kita ambil yang paling simpel itu tentang bannya. Ban mobil itu menggunakan prinsip fisika apa? Prinsip fisika tentang gaya gesek ya, dibuat ulir-ulir gitu ya. Terus bidang kedokteran contohnya tentang USG. USG itu menggunakan peran fisika bidang apa? Bidang gelombang elektromagnetik. Dan masih banyak peran fisika dalam kehidupan. Gitu ya. Nah, sekian materi hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Kita lanjutkan ke bab berikutnya, namun bila ada pertanyaan tentang hakikat fisika dan peranannya, silahkan kita bisa sampaikan di grup lalu kita buat tanya jawab ya. Terima kasih.